Kalau kau anak soleh bilang hore. Kalau kau anak soleh bilang hore. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh bilang hore. Sekali lagi lebih keras, tambah keras, makin keras. Pelan-pelan, lebih pelan, bisik-bisik. Tepuk tangan buat semuanya. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Bilang akunya lebih keras. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Sudah fokus apa belum? Fokus belum? Nanti kalau nggak fokus nggak bisa mengambil pelajaran dari cerita yang akan disampaikan. Sudah fokus apa belum? Coba kita cek fokusnya, tangannya ke atas satu, tanganku ke atas diputar-putar. Pegang kepalanya, pegang perutnya, pipi, hidung, kaki. Gimana katanya udah fokus? Harus beneran fokus dong. Ulangi lagi. Tanganku ke atas diputar-putar. Pegang kepalanya, pegang perutnya, pipi, hidung, leher. Ya, gimana leher yang mana? Katanya udah fokus, gak apa-apa. Mudah-mudahan semakin siang semakin fokus. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya Allah. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Cinta Negara, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, yang saya cintai, saya banggakan. Adik-adik apa kabarnya? Alhamdulillah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini Allah telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik bahagia semuanya? Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam. Siapakah beliau? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta pada Rasulullah? Cinta aja apa cinta banget? Cinta banget. Yakin? Yakin? Kalau cinta banget bilang akunya lebih semangat dong. Siapa yang cinta pada Rasulullah? Siapa yang mau disayang Allah? Disayang Rasulullah? Disayang ayah? Disayang ibu? Nenek? Mbak? Sayang mbak. Fokus masa disayang mbak. Oke, fokus deh. Fokus ya. Udah pada mandi belum? Sudah, coba. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi mandi sendiri? Lebih semangat lagi. Siapa yang tadi tidak gosok gigi? Ada yang nggak gosok gigi? Fokus. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi mandi sendiri? Siapa yang tadi sudah gosok gigi? Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Ada yang mandinya pakai sabun cuci. Sayang, boleh yang depan maju dikit aja, nggak apa-apa. Dikit aja, ya, geseran biar nggak sempit ya. Nah, biar leluasa ya. Oke, sudah cukup. Stop, iya, stop, baik. Ade,
bilang siap. Adik-adik, adik-adik, mana suaramu? Mana suaramu? Yang mana? Di mana? Mana, mana, mana? Siapa yang cinta pada Rasulullah? Rasul kita namanya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini semuanya 100% Muslim? Alhamdulillah 100% Muslim. Dan saya bahagia sekali, senang sekali rasanya hari ini melihat adik-adik umat-umat cilik Rasulullah. Saya senang kalau diundang pada acara-acara yang dimana pendengarnya atau audiensnya itu anak-anak Muslim. Luar biasa sekali, karena saya pernah beberapa kali diundang di sekolah-sekolah non-Muslim. Itu rasanya beda deh. Rasanya beda. Itu ketika saya berjumpa dengan anak-anak Muslim, bahagia sekali rasanya, karena inilah yang akan meneruskan risalah Rasulullah. Adik-adik, adik-adik merasa tidak bahwa hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja? Merasa atau tidak? Beberapa waktu lalu kita dengar di Sumatera Barat sana ada seorang gadis penjual gorengan dibunuh oleh orang yang tidak baik, oleh orang yang hatinya tidak tersentuh keimanan. Adik-adik mendengar beritanya? Ada lagi balita yang disiksa sampai meninggal, dibuang di laut, wajahnya dilakban, giginya sampai rontok semua. Luar biasa biadab dan sadisnya orang-orang. Adik-adik pernah mendengar berita itu? Dan masih banyak lagi kekejaman, kesadisan yang dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang, yang kelihatannya dunia sedang tidak baik-baik saja dan seperti kembali ke zaman jahiliyah. Nah, adik-adik jangan ikut serta menjadi bagian dari orang-orang yang kembali kepada zaman jahiliyah. Jahiliyah itu apa artinya? Kebodohan. Mereka bodoh. Di zaman jahiliyah tidak menyembah Allah. Mereka yang mereka sembah siapa ketika zaman jahiliyah? Patung, berhala. Apakah mereka tidak percaya sama Allah? Mereka tahu, mereka percaya sama Allah, tapi mereka menganggap bahwa Allah punya anak-anak perempuan yang disebut patung-patung dan berhala-berhala, dan bahkan patung-patung itu disimpan di Ka'bah. Penuh sekali Ka'bah itu dengan patung-patung yang mereka menganggap sebagai anak-anaknya Allah. Bahkan yang terbesar namanya Lata, Uzza, Hubal, Manat. Dan ada yang terbesar patung di Ka'bah. Jahiliyah seperti itu. Apakah zaman sekarang ada orang yang menyembah Allah tapi menyembah yang lainnya juga ada? Yakin kepada Allah tapi yakin kepada yang lainnya juga ada? Banyak. Bahkan sekarang orang-orang di zaman sekarang bukan hanya menghambakan diri kepada Allah, tapi menghambakan diri kepada uang. Lebih baik nggak apa-apa, cari yang penting punya uang apapun caranya. Itulah seperti zaman jahiliyah. Adik-adik, adik-adik, tapi kita diberikan karunia yang luar biasa, yaitu seorang manusia yang mulia. Siapakah beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajak kita dari kegelapan menuju cahaya. Adik-adik, zaman dahulu kala, sekitar 1400 tahun yang lebih, ada sesuatu yang terjadi di sebuah negeri yang bernama negeri Yaman. Ada seorang raja yang sebetulnya bukan raja, sebetulnya dia itu gubernur yang diutus oleh Najasyi dari Afrika. Kulitnya hitam, rambutnya keriting kayak Sarini. Namaku Abraha. Dan hari ini aku sangat marah.
Aku sedang marah. Iya, kenapa marah? Karena aku ini sudah membangun satu gereja yang sangat megah, namanya Gereja Bulais. Terus masalahnya apa Tuan Raja? Masalahnya gerejaku tidak dikunjungi oleh bangsa Arab. Hah? Ya jelas saja Baginda Raja. Gereja Tuan Raja tidak akan dikunjungi oleh bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Arab sudah punya tempat beribadah sendiri. Apa? Iya, namanya Ka'bah. Tidak mungkin. Mungkin Tuan Raja ada itu Ka'bah. Makanya mereka tidak akan pernah mau beribadah di gereja Tuan Raja. Tidak, tidak. Aku tidak suka Ka'bah. Aku tidak suka Ka'bah. Di mana Ka'bah berada? Ka'bah berada di kota Mekah. Kalau begitu, hancurkan Ka'bah. Dan ketawa lagi. Ya sudah, kita hancurkan Ka'bah. Wah, Raja Abraha berniat dan dia menghancurkan Ka'bah. Dia ingin sekali untuk menghancurkan Ka'bah karena dia merasa tersinggung dan dia merasa iri hati karena gerejanya yang megah tidak dikunjungi, tidak dipakai tempat beribadah, sementara Ka'bah dianggap tempat mulia, suci dan ramai dikunjungi oleh orang-orang dari Jazirah Arab. Wah, Raja Abraha kemudian mengumpulkan pasukannya yang berjumlah ribuan. Pasukan! Suara apa itu? Mulut. Suara mulut ya. Raja Abraha mengumpulkan pasukan bergajah untuk menyerang Ka'bah. Dan sesampainya di kota Mekah, wah, ternyata itu yang bernama Ka'bah. Kita harus menghancurkannya sehancur-hancurnya biar bangsa Arab beribadah di gereja kita. Boleh Ka'bah dihancurkan? Bisakah Ka'bah dihancurkan? Kenapa? Karena Ka'bah itu rumah suci milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tetap dijaga oleh Allah. Dan ketika Raja Abraha memerintahkan pasukannya untuk menyerang Ka'bah, termasuk memerintahkan gajah-gajahnya itu, ada yang aneh. Gajahnya tidak mau bergerak, mereka malah duduk melihat Ka'bah. Kenapa kalian duduk? Tidak ada yang mau menyerang Ka'bah. Sudah dipukul, sudah berbagai cara agar gajah-gajah itu mau menyerang Ka'bah, tapi tetap tidak mau. Dan tiba-tiba, apa? Kenapa langit penuh? Kenapa itu langit penuh? Mungkin akan turun hujan Tuan Raja. Tidak, itu bukan turun hujan, tapi apa itu? Mereka bergerak ke sini. Ternyata langit yang hitam bukan karena awan yang mendung, tapi dari langit turun burung-burung yang jumlahnya sangat banyak. Burung-burung itu membawa batu-batu yang sangat panas yang diambil dari neraka jahanam. Burung apakah itu namanya? Burung ababil. Kemudian burung-burung ababil itu melempari tentara Abraha dengan batu-batu yang sangat panas sampai mereka mati bergelimpangan dan tubuhnya bolong-bolong seperti daun yang dimakan ulat. Itulah cara Allah untuk melindungi rumahnya yang suci, yaitu Ka'bah, dari serangan orang-orang yang jahat. Dan peristiwa tersebut terjadi dinamakan tahun gajah. Tahun gajah. Peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Fil. Adik-adik sudah hafal surat Al-Fil? Alhamdulillah. Wah, adik-adik, ternyata 50 hari setelah kejadian penyerangan Ka'bah itu ada sesuatu yang terjadi. Apa itu? Pada suatu malam, tepatnya pada malam Senin, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah tersebut, ada seorang kakek
itu bernama kakek Abdul Muthalib. Kakek Abdul Muthalib sedang berdiri di Ka'bah pada malam itu. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa Ka'bah berguncang? Wah, adik-adik, Ka'bah berguncang hebat, seperti terjadi gempa. Bahkan berhala-berhala yang ada di sana semuanya bergelimpangan, jatuh ke tanah. Kakek Abdul Muthalib sangat merasa heran. Ada apa ini? Malam itu juga api yang suka disembah oleh agama Majusi padam dan tidak bisa dinyalakan kembali. Ada apa ini? Ada apa ini? Dan ketika kakek Abdul Muthalib melihat ke rumah menantunya yang bernama Ibunda Siti Aminah, ternyata ada sebuah cahaya yang sangat menakjubkan. Cahaya dari rumah menantuku. Ada apa ini? Kakek Abdul Muthalib pun kemudian pergi ke rumah menantunya dan ternyata ada tangisan bayi dari sana. Kemudian kakek Abdul Muthalib meneteskan air mata bahagia. Cucuku telah lahir. Cucuku yang mulia. Kakek Abdul Muthalib sangat bahagia karena dia sekarang telah melihat wajah cucunya yang mulia, wajah bayi yang sangat tampan. Kemudian bayi mulia tersebut dibawa ke Ka'bah, dipaku oleh kakek Abdul Muthalib ke Ka'bah dan diberinya nama Muhammad. Dan dari situlah, dari kelahiran bayi itulah mulanya cahaya kebaikan ditebarkan di seluruh dunia. Dunia akan diselamatkan dari kegelapan oleh seorang bayi yang mulia yang kelak akan menjadi Rasul kita tercinta. Siapakah beliau? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, tapi sayang sekali ada makhluk yang gak suka sama Nabi Muhammad. Sebaik apapun Nabi Muhammad, tapi makhluk itu gak suka sama Nabi Muhammad. Siapa makhluk itu? Siapa makhluk itu? Ya, makhluk itu adalah aku, setan, iblis yang jahat. Aku tidak suka pada Nabi Muhammad. Aku tidak suka Muhammad diutus. Dan aku tidak suka kalau ada orang yang memberikan nasihat tentang kebaikan, karena mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Sebenarnya aku menginginkan manusia masuk ke dalam neraka, tapi Muhammad menghalangi kejahatanku. Siapa itu? Siapa itu? Ada yang mau jadi teman setan? Yang tidak taat, siapa namanya? Setan. Oke, dijawab. Yang tidak taat, setan. Lebih keras. Yang maksiat, setan. Yang berbuat kejahatan, setan. Yang merusak iman, setan. Yang nyanyi di depan, setan. Bukan setan. Ini siapa? Tadi udah dipanggil ya? Ada namanya? Siapa? Boleh. Biasanya dipanggil Teh Dini ya, Teh Dini berkisah atau Teh Dini. Yang ini siapa namanya? Teh Dini rumahnya tadi di mana? Di Cikalong Kulon. Dekat ya dari sini, tepatnya di Kampung Sodong, Desa Kargali. Ya, yang arah ke Makam Cikundul. Kemudian hari ini Teh Dini bawa seorang teman. Namanya siapa? Wowo ya. Wowo itu ganteng apa jelek sih? Ganteng ya. Kita panggil Wowonya ya. Siapa yang pernah melihat Wowo? Banyak. Di mana? Di desa. Oke, kita panggil Wowonya sekarang ya. Ternyata Wowo ada di sini. Aduh, kasihan anak perempuan, duduk sayangnya, berdesak-desak. Gak kelihatan ya? Kasihan. Iya, kasihan ya. Yang kecil-kecil boleh mungkin pindah ke sebelah sini. Ya udah siap melihat Wowo? Sudah siap bertemu Wowo? Baik.
guys. Kita panggil ya. Wowo, Subscribe biasa. Wowo, Apa? dia ngejawab, bangun dong. Gak mau. Gak mau. Kenapa? Di luar banyak angin. Oh, banyak angin. Takut masuk angin ya? Takut keluar angin. Takut keluar angin. Udah, kamu keluar ya. Ada tangannya. Keluar kamu. Keluar. Kita keluarkan dulu ya. Dari kamarnya. Kamu keluar dong. Keluar. Ya, juga. Itu kaki kamu kenapa? Aku Kak, nggak mau Bang. lihat ke sana. Kenapa? Malu. Oh, malu. Malu sama siapa? Malu. Aku malu. Oh, kamu malah nyanyi. Pada semut merah. Kau nyanyi. Itu bukan semut merah. Oh iya, itu bukan semut merah. Tapi itu Apa? semut kecil. Bukan semut kecil. Bukan ya? Bukan. Terus itu siapa yang di depan? Itu yang di depan orang dong. Masa semut? Oh, orang. Iya. Orang kota apa orang hutan? Manusia. Maksudnya manusia. Wowo. Astagfirullahaladzim. Oh, manusia. Iya. Manusia serigala. Bukan. 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 Udah. Lihatnya ke depan ya. Iya. 1, 2. Kenapa? Itu banyak banget. Apanya? Anak bebek. Bukan anak bebek itu. Iya, itu bukan anak bebek. Wah, Kenapa? anak kucing. Anak kucing. Udah lihat ke depan ya. Iya. Sekarang kita ucapkan salam ke teman-teman ya. Oke. Lihatnya ke depan. Siap. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, waktu itu kan ini ke sana. Iya. Waktu itu teman-teman pernah melihat Wowo. Dia kan sana. Iya. Pernah melihat Wowo waktu di desa apa? Di kantor desa ya? Di desa pernah? Siapa aja yang pernah melihat Wowo? Oh iya, pernah bertemu Wowo? Ya banyak ya pernah bertemu Wowo. Wowo ini ganteng apa jelek sih? Ganteng. Ganteng apa jelek? Ganteng. Emang ganteng? Ganteng nggak Wowo? Ganteng lah. Aku laki-laki paling ganteng. Dia kepedean ya. Udah, sekarang kamu ucapkan salam di sana. Bisa? Jangan bilang salam dari Binjai. Oke. Enggak, aku nggak akan bilang salam dari Binjai. Enggak. Jadi salamnya yang bagus ya, Iya. yang benar. Siap. Coba gimana? Gimana? Salam. Oke. Salam olahraga. Bukan salam olahraga. Bukan salam olahraga. Bukan ya? Bukan. Ini di sini. Kamu bilang assalamualaikum. Oh, gitu ya? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Innalillahi wa Kamu kok malah ngumumin nggak ada yang meninggal? Kamu kok ngumumin yang meninggal? Sama ya? Salah. Oh gitu. Iya. Kamu ulangi yang benar, jangan bikin malu. Iya. Ada buka es di sini. Oke. Ulangi. Siap. Salam yang benar. Oke. Oke, siap ya. Salam. Iya. Salam sereh lajar 2000-an. Aja. Udah benar tadi, udah benar yang assalamualaikum, udah benar. Oh gitu. Iya. Oke. Assalamualaikum. Meser. Meser. Kamu meser. Udah. Kamu bercanda terus? Enggak, aku nggak bercanda. Aku memang grogi. Oh, grogi. Iya. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Sekarang kamu assalamualaikum yang benar dong, sekali lagi aja ya. Tadi ini mohon yang benar. Iya deh, aku salam yang benar. Oke. Assalamualaikum. Gak ada yang jawab. Oh, nggak ada yang jawab. Ulangi lagi ya. Oke. Assalamualaikum.
berbahaya. Yang berbahaya. Yang berbahagia bukan berbahaya. Begitu. Iya, yang berbahagia. Oke, Ulangi lagi. siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang berkebaya. Berbahagia. Udah kamu. Udah nggak usah formal. Udah kenalin aja nama kamu siapa. Namaku, Iya. namaku, Iya. aku, Iya, kamu siapa? aku, Iya, kamu siapa namanya? namaku, bolo-bolo. Nama kamu Wowo. Iya, namaku Wowo, tapi nggak pakai Prabowo. Nggak pakai. Itu kan presiden terpilih. Iya, kalau aku mah namanya Wowo, nama panjangnya Wowo Genderuwo. Jelek amat namanya. Iya, ibu aku namanya Mak Lampir. Astagfirullahaladzim. Amin. Amin. Ibunya malah ambil kok amin sih. Dan Bowo, rumah kamu di mana? Rumahku, Iya. alamatnya Iya. di planet Merkurius. Pantesan ya, pantesan aneh. Rumah kamu. Rumah aku, Iya. apartemen. Wah, punya apartemen. Punya. Di mana? Itu tas bukan apartemen. Itu apartemen aku. Oh, kamu udah sekolah? Sudah. Pintar sekali. Di TK? Bukan. Di mana? Di SMU. Di SMU. Sekolah menengah umum. Bukan. Terus apa? Sudah makan UI. Ada aja kamu itu. Iya. Tadi nih, Kenapa? ciwi-ciwinya cantik-cantik ya. Cantik-cantik ye. Kalau cowok-cowoknya Jelek-jelek. nggak boleh gitu. Apalagi itu? Yang mana? Yang pakai baju putih, kerudungnya itu tuh biru. Oh, itu ibu guru. Ibu guru ya? Iya. Mau sapa ibu guru? Mau. Bilang ibu guru. I love you. Itu nggak boleh. Masa sama ibu guru begitu ah? Nggak boleh bercanda terus. Iya. Aku boleh nggak Apa? kenalan Sama siapa? sama siapa aja? Oke, siapa yang berani maju ke depan satu orang aja? Ayo. Ayo cepat satu orang langsung sini sayang. Langsung yang berani siapapun itu. Ayo, Wowo mau kenalan katanya. Ayo yang berani siapa? Sini sayang. Wah, ciwi-ciwi ya? Iya, Ciwi. Aduh. Dan sini sayang. Iya. Ya, apa? Assalamualaikum Bu Ustazah. Amin, Bu Ustazah. Namanya siapa? Siapa namanya? Sabila namanya. Katanya kelapa. Bukan kelapa. Sabila. Sabila namanya. Oh, Ditanya lagi. iya. Sabila kelas berapa? Kelas 1. Sama kayak aku kelas ekonomi. Emangnya bisnis ekonomi. Sabila udah makan belum? Udah Pakai apa makannya? pakai daging, Ih, hebat. Daging apa? daging sapi. Ih, kalah sama aku. Aku makan daging gajah. Makan lagi gajah. Rumahnya di mana? Rumahnya di Cinta Negara. Katanya di mana? Di Cinta Negara. Korea Utara. Cinta Negara. Rumahnya di Cinta Negara. Oh, di Cinta Negara. Iya. Rumah aku di kandang domba. Katanya di apartemen kandang domba. Gimana ini? Sabila punya ayam nggak? Sih nanya-nanya ayam. Punya ayam nggak? Nggak punya. Kalah sama aku. Kamu punya ayam? Punya dinosaurus. Ada-ada aja. Udah, bercanda terus. Sabila takut nggak sama aku? Takut. Takut? Aku kan ganteng. Kok kepedean? Takut sama Wowo? Jangan takut ya. Ya? Ya? Jangan bentak-bentak.
Nanti jadi takut Sabilanya. Kamu salaman sama aku ya, biar gak takut. Iya. Ya, oke, maju sayang. Sini. Cium-cium, bukan murid. Kaget ya Sabila? Kaget? Takut nggak? Takut? Sedih nggak? Bobo nggak boleh gitu, nggak sopan. Nggak boleh ngasih contoh gak baik. Iya. Tuh kan malu. Minta maaf sama Sabila ya. Iya. Bilang, Sabila, Sabila, Bobo minta maaf. Wowo minta mamam. Minta maaf bukan minta mama. Ulangi lagi Sabila, Sabila, Bobo minta maaf. Wowo minta jajan. Udah, terima kasih ya Sabila ya. Boleh duduk lagi. Tepuk tangan buat Sabila yang berani. Oke teman-teman. Wah, sepertinya sekarang ngorok sih. Apa? Dengerin dulu, aku masih ngomong. Iya. Jadi teman-teman ya, sekarang itu Astagfirullahaladzim, biarin aja deh. Sekarang Teh Dini mau bercerita. Astagfirullahaladzim, ya udah ya. Kamu kalau mau tidur, tidur aja. Jadi sekarang masih ada satu. Udah dia ganggu terus ya, jadi Teh Dininya nggak fokus, jadi kita suruh dia tidur aja ya. Ya udah, kita suruh tidur aja. Kamu tidur ya. Aku mau di sini aja. Tapi kan aku mau bercerita. Kamu kan nanti ganggu, jadi adik-adik fokusnya ke kamu. Aku gak akan ganggu. Beneran? Iya. Beneran? Iya. Oke. Kalau gitu, Teh Dini mau bercerita Iya. tentang seorang. Iya. Dimulai saja ya. Iya. Bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Udah ganggu terus, kamu tidur ya. Oke deh, aku mau tidur. Tapi nanti aku mau bangun lagi. Oke, Kalau tadi ini selesai bercerita. nanti tadi ini selesai bercerita, Wowo bangun lagi ya. Oke, adik-adiknya duduk rapi. Sekarang Wowonya kita tidurkan dulu. Oke, siapa yang mau mendengarkan cerita? Siapa yang mau salaman sama Wowo? Duduk rapi dulu kalau mau salaman sama Wowo. Oke. Mau bercerita tentang seorang anak namanya Ayub. Ada yang namanya Ayub di sini? Sudah. Ayub ini seorang anak yatim. Dia kelas 5 SD. Ada yang kelas 5 SD? Ada? Siapa coba cungin? Kelas 5? Wah, ternyata banyak ya yang kelas 5. Ayub ini seorang anak yatim. Dia tidak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal. Dan ibunya sehari-harinya jualan sayur keliling kampung. Pada suatu hari, Ayub yang soleh, Ayub yang rajin belajar, rajin beribadah, rajin membantu ibunya, Ayub yang selalu sayang kepada sesama, dia sedang berdoa kepada Allah sambil menangis. Ibunya mencuri dengar, tapi ibunya tidak bisa mendengar apa yang Ayub minta kepada Allah. Kemudian, ketika itu ibunya duduk di kursi. Dan tidak lama kemudian Ayub pun keluar. Tidak ada yang bolak-balik ya, tetap duduk di tempatnya ya, biar Wowonya nanti bangun lagi. Oke. Kemudian ibunya bertanya sama Ayub ketika Ayub keluar dari kamarnya. Ayub, Ibu sudah pulang? iya, ibu sudah pulang lah. Kenapa mata Ayub merah? Kok pipi Ayub basah? Ayub menangis ya. Tidak, Ayub tidak menangis. Kok matanya merah? Ayub gak bisa bohong sama ibu. Ya, sebetulnya Ayub tadi menangis. Tapi bukan karena Ayub sedih, Bu. Terus kenapa Ayub menangis? Karena Ayub tadi berdoa sama Allah. Oh, berdoa. Ayub minta apa sama Allah? Ayub minta sama Allah, ada 3 permintaan Ayub. Apa permintaannya nak? Yang pertama, Ayub minta sama
agar ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Ayub gak mau ibu sakit. Kalau ibu sakit, Ayub nanti tinggal sama siapa? Siapa yang urus Ayub? Siapa yang ngasih makan? Nah, kamu itu anak yang baik. Pasti Allah akan mengabulkan permintaan kamu. Amin. Terus yang kedua kamu minta apa? Yang kedua, Ayub minta agar kita berdua diberikan umur panjang, Bu, agar kita bisa senantiasa beribadah kepada Allah. Amin. Pasti Allah akan mengabulkan permintaan kamu, nak. Terus yang ketiga kamu minta apa? Yang ketiga, aku minta tapi aku malu, Bu. Kok malu sih? Rahasia aja ya yang ketiga. Jangan rahasia. Ayo ibu mau tahu dong. Tapi aku malu, Bu. Gak usah malu. Jadi yang ketiga aku minta teman-teman mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Jadi yang ketiga itu aku minta nungguin ya. Jadi yang ketiga aku minta HP. Hah? Minta HP? Ih, ibu ekspresi mukanya kok kayak gitu sih? Kayak nggak suka aku minta HP sama Allah? Bukan ibu tidak suka, nak, tapi ibu takut. Takut apa? Ibu takut hantu. Bukan takut hantu. Terus ibu takut apa? Ibu takut kalau sudah punya HP nanti kamu jadi lupa sholat, lupa belajar, lupa bantu ibu. Kan selama ini yang bantuin ibu itu cuma kamu. Nanti gimana kalau kamu main HP terus? Ibu gak ada yang bantuin. Ibu kan tahu aku nggak pernah mengingkari janjiku. Aku tidak pernah berbohong. Aku janji kalau aku sudah punya HP, HP-ku akan aku gunakan untuk belajar, mengaji, menghafalkan Al-Quran dari HP, Bu. Ibunya berpikir, dan memang selama ini, selama Ayub hidup, Ayub belum pernah mengingkari janjinya satupun, belum pernah berbohong. Dia selalu berkata jujur. Dan ibu pun percaya. Kemudian sang ibu meneteskan air mata. Nah, doamu dikabulkan oleh Allah. Hah? Kok dikabulkan sih, Bu? Kan aku baru berdoanya. Iya, nak. Tapi Allah menitipkan tabungan pada ibu. Mungkin itu doamu, nak, yang Allah kabulkan. Ibu ada sedikit tabungan buatmu membeli HP. Hah? Jadi aku mau dibelikan HP buat belajar, buat mengaji. Iya, nak. Besok kita beli HP ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, berkat kesolihannya Ayub pun akhirnya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa membeli HP. Dan betul saja teman-teman, setelah membeli HP, Ayub menepati janjinya. Dia semakin rajin membantu ibunya, semakin rajin belajar, semakin rajin mengaji dari HP-nya ibu. Dia hafalkan muratal dari HP sehingga hafalannya jadi 1 juz, teman-teman. Yang tadinya belum sempurna 1 juz 30 hafal karena menghafal dari HP-nya. Tapi sayang, Ayub lupa kalau dia punya musuh yang tidak terlihat, tidak terdengar suaranya, tapi nyata bisikan dan godaannya. Bagus sekali Ayub. Dulu sebelum kamu punya HP, aku sangat susah menggodamu. Tapi sekarang setelah kamu punya HP, akan aku hancurkan kau lewat HP-mu itu. Akan kujadikan HP-mu sebagai senjata. Akan kubuat kau malas membantu ibumu, malas sholat dan malas belajar gara-gara HP-mu. Wah, setan betul-betul menggoda Ayub. Dia bisiki Ayub. Tapi alhamdulillah, Ayub kuat iman. Dia tidak tergoda. Tetap sholat tepat waktu, tetap membantu ibunya, tetap dia belajar mengaji. Tapi pada suatu hari Ayub tidak waspada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kalau terdengar suara azan, Ayub suka langsung pergi ambil air wudhu. Dia ke masjid, wudhu kemudian sholat. Tapi ketika itu terdengar suara azan dari masjid, waktunya sholat zuhur. Teman-teman, aku kok malas ya ke masjidnya. Boleh
Awalnya tuh Ayub dia dibisikin setan. Setan tidak langsung melarangnya sholat, tapi dia disuruh menunda-nunda sholat. Aku mau kau menunda sholatmu Ayub. Biar aku punya teman di dalam neraka. Nanti 2:30 saja Ayub. Hari itu Ayub sholat duhurnya jam 2:30. Dan ternyata karena Ayub menunda sholatnya, otomatis tiang agamanya yang tadinya kokoh sedikit doyong, sedikit condong, dan akhirnya setan lebih mudah menggoda Ayub ketika Ayub sudah melalaikan sholatnya. Hari ini Ayub melalaikan sholat, besoknya begitu lagi, besoknya lagi seperti itu lagi. Bahkan sebulan kemudian Ayub bukan hanya melalaikan dan menunda-nunda sholat, tapi sekarang dia berani meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, Ayub sekarang sudah berani meninggalkan sholat. Otomatis tiang agamanya sudah runtuh. Dan karena dia sudah tidak punya tiang agama, jadi malas belajar, nggak pernah bantu ibunya lagi. Bahkan ketika ibunya sakit, Ayub, ibu minta tolong nak, belikan ibu obat. Ih, beli saja sendiri. Sekarang Ayub jadi seperti itu. Ayub, bisa Ayub cuciin sayurannya nak, ibu mau jualan. Alah, ibu nyuruh-nyuruh terus. Capek aku, udah cuci sendiri. Sekarang Ayub jadi seperti itu. Ayub, sholat dulu nak. Sholat. Berisik kan? Urusan aku, mau sholat mau enggak itu urusan aku. Sekarang Ayub jadi seperti itu gara-gara apa? HP-nya dijadikan senjata oleh setan. Ibunya sudah tidak tahan melihat perubahan Ayub. Pada suatu malam, Ayub, Apa sih? Berisik amat. ibu akan ambil lagi HP kamu. Jangan. Tidak, gara-gara HP ini kamu sekarang berubah dah. Kamu gak pernah sholat lagi, gak pernah belajar lagi, gak pernah bantu ibu lagi. Tuh kan nangis, cengeng. Astagfirullahaladzim. Bahkan kamu berani ngeledek ibu, menghina ibu. Biarin. Ibu ambil lagi HP kamu. Ibu gak mau kamu jadi begini gara-gara HP. Ibu, awas aja kalau berani ambil HP aku. Tidak, ibu akan tetap mengambil HP-mu. Kemudian Ayub, ketika Ayub lengah, sang ibu pun ke meja kamarnya Ayub, dia ambil HP-nya Ayub. Ayub teriak, Ibu, astagfirullahaladzim, kamu berani bentak ibu? Gara-gara HP kamu berani bentak ibu? jangan ambil HP-ku. Sini. Lalu Ayub berebut HP-nya kembali dan dia tega mendorong ibunya sampai terjatuh. Ayub, kamu berani, kamu tega dorong ibu sampai jatuh demi HP nak. Pokoknya ibu jangan ikut campur urusanku. Pergi sana ibu ke kamar. Aku nggak mau lagi diatur-atur sama ibu. Setan senang. Bagus Ayub, bagus. Memang harus seperti itu bila ingin menjadi temanku. Ibunya menangis, pergi ke kamarnya, mengadu kepada Allah. Dia gelar sajadahnya, bersujud, menangis, meminta agar Ayub dikembalikan lagi kepada Ayub yang dulu sebelum punya HP. Sementara itu, Ayub dia asik main HP-nya di ruang tamu. Teman-teman, asik sekali main HP. Mau ikutan gak? Ikutan yuk. Ikutan. 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 Dia main HP sampai jam 12 malam. Coba bayangkan, apa yang dia mainkan? Biasanya apa anak laki-laki kalau main HP? Apalagi segala macam permainan Ayub mainkan di HP-nya sampai jam 12 malam, sampai jam setengah 1, dan sampai jam 1 malam. Aduh, kepalaku kok perih. Pada jam 1 malam Ayub merasakan kepalanya sakit dan matanya perih. Mataku kok perih. Apa gara-gara aku main HP terus ya teman-teman? Gara-gara aku main HP terus? Kalau aku main HP terus mataku bisa jadi buta nggak? Kalau gitu aku mau simpan HP-nya ya. Kemudian Ayub pun berniat menyimpan HP-nya, tapi belum sempat dia masuk ke kamarnya, Ayub pingsan. Dia pingsan di depan pintu kamarnya. Dari telinga dan dari hidungnya keluar darah. Gak ada yang tahu. Tapi ketika jam 3 tiba,
Jam bukan jam 3, jam setengah 3. Ayub siuman dari pingsannya. Aduh, kepalaku pusing. Ayub siuman. Ibu, aku pingsan di sini, nggak ada yang nolong. Ibu, tolong. Ibunya tidak mendengar suara Ayub. Ada keanehan teman-teman. Badan Ayub melayang. Ke badanku melayang. Ibu, ibu. Tapi walaupun Ayub berteriak-teriak, ibu tidak mendengar suaranya. Tapi lebih aneh lagi teman-teman, Ayub melihat ternyata tubuhnya masih tergeletak di bawah. Dari telinganya dan hidungnya mengeluarkan darah. Tangannya masih menggenggam HP. Ayub menangis. Tolong, ibu. Kenapa aku begini? Ibu. Ayub menjerit-jerit tapi ibunya tidak mendengar. Tepat di jam 3, ibunya keluar dari kamarnya karena ingin melaksanakan sholat tahajud dan akan membangunkan Ayub. Tapi ketika melihat Ayub pingsan, astagfirullahaladzim, Ayub bangun nak. Ayub, kenapa kamu? Kenapa kamu pingsan nak? Ibu, ibu tolong aku, Bu. Ibu, tolong aku nggak bisa masuk ke tubuhku, Bu. Tapi ibunya tidak mendengar suara Ayub. Kemudian sang ibu lari ke rumah Pak RT yang tidak jauh dari rumahnya. Pak RT tolong anak saya, Pak RT. Kenapa Bu? Anak ibu kenapa? Anak saya pingsan, Pak RT. Kemudian Pak RT pun datang ke rumahnya Ayub. Lalu Pak RT membangunkan Ayub. Ayub, bangun Ayub. Ayub bangun. Kenapa badannya dingin seperti ini ya? Kemudian Pak RT menyimpan telunjuknya di depan hidungnya Ayub. Tapi sudah tidak terasa napasnya. Pak RT pun memegang nadinya Ayub. Tapi sudah tidak ada detak lagi nadinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa Pak RT? Kenapa Ayub tidak meninggal, Pak RT? Yang sabar ya Bu. Ayub yang mendengar itu. Tidak, aku tidak mau meninggal. Aku tidak mau meninggal sekarang. Aku belum sholat. Aku takut, Ibu. Tapi Ayub sekarang sudah benar-benar meninggal. Kemudian orang-orang semakin banyak berdatangan. Jenazah Ayub dimandikan, dibungkus dengan kain kafan, kemudian disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda, dan tepat di pagi hari Ayub dibawa ke kuburan. Ayub menangis, dia menjerit-jerit, tapi tak ada seorang pun yang mendengarnya. Ibu, aku menyesal. Aku menyesal gak nurut sama ibu. Aku menyesal main HP terus. Aku janji aku gak akan main HP lagi. Aku gak akan tinggalin sholat lagi. Tapi tolong hidupkan aku, Ibu. Ibu tolong. Kemudian jenazah Ayub pun sudah sampai di kuburan. Di sana sudah terlihat liang lahat. Kemudian Ayub dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditutup dengan tanah. Ibunya menangis. Ayub, maafkan ibunya. Ini semua gara-gara ibu. Gara-gara ibu memberikanmu HP, kamu jadi begini, nak. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu saya. Tapi semuanya sudah terlambat. Ibu pun kemudian dibawa pulang oleh sanak keluarganya. Sementara itu, kini tinggallah Ayub sendirian di tempat yang gelap, di tempat yang begitu menakutkan. Dan ketika Ayub sudah ketakutan, Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku janji aku gak akan nakal lagi, Bu. Aku gak akan main HP lagi. dan ketika Ayub sudah ketakutan, tiba-tiba Ayub, Siapa itu? kami malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat? Aku pernah mendengar nama itu. Mau apa? Aku akan bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Tuhan, aku sudah lama melupakan Tuhan. Aku sudah lama gak sholat, gak ngaji, gak belajar agama. Aku tidak
Karena Ayub menjawab tidak tahu, lalu sosok itu memukul Ayub dengan sangat keras sekali dengan palu yang sangat besar. Tubuh Ayub hancur, tulang-tulangnya remuk, tapi Ayub tidak mati lagi. Dan setiap kali diberikan pertanyaan, Ayub selalu menjawab tidak tahu, dan tidak tahu, karena dia di akhir hidupnya melupakan Tuhannya, melupakan agamanya, melupakan nabinya, dan dia melupakan orang tuanya. Tidak, aku nggak mau dipukul seperti ini. Tolong, aku mau hidup lagi sedetik saja. Bukan untuk baik-baik, bukan untuk baik-baik. Aku mau salat, mau berbuat baik. Ayub terus menangis, dia menjerit, dia menyesal dan ingin meminta maaf kepada ibunya. Dan ketika dia menangis, Ayub bangun nak, Ayub bangun. Kemudian Ayub membuka matanya. Ibu juga sudah ada di alam kubur. Enak aja, ibu gak ada di alam kubur, ini di ruang tamu. Di ruang tamu. Iya, lagian ngapain sih tidur di ruang tamu? Ayo pindah ke kamar. Jadi tadi itu Apa? Tadi itu apa? aku meninggal, Bu. Kamu belum meninggal, kamu mimpi buruk ya? Makanya kalau mau tidur baca doa dulu. Jadi tadi hanya mimpi. Iya, tadi itu hanya mimpi. Ayo pindah tidurnya. Ayub pun memeluk ibunya. Dia bersyukur karena yang terjadi tadi hanya mimpi. Alhamdulillah, ternyata mimpinya menjadi jalan hidayah untuk Ayub. Ayub takut mengalami yang seperti itu dalam kenyataannya. Jadi Ayub sekarang berubah 180 derajat. Sejak mimpi itu Ayub benar-benar berubah menjadi anak yang baik. Tidak pernah lagi meninggalkan sholat, lebih rajin belajar, berbakti kepada orang tuanya. Dan Ayub sekarang tidak main HP lagi. Dia tidak berani karena dia masih ingat betul betapa gelapnya alam kubur. Walaupun dia suka main HP, tapi alam kubur, HP tidak bisa menerangi alam kuburnya. Dan dia ingat betul ketika matanya ditusuk dengan besi panas akibat yang dilihatnya HP terus. Dia tidak lagi membaca Al-Quran. Dia ketakutan, makanya berubah. Alhamdulillah, dalam waktu 6 bulan Ayub sudah benar-benar berubah. Dia sekarang menjadi anak yang begitu soleh. Dia bertakwa kepada Allah. Dan hafalannya yang tadinya hanya 1 juz, dia tambah menjadi 2 juz. Alhamdulillah. Dan pada suatu hari ketika Ayub akan berangkat mengaji, Ibu, saya belum selesai nak, belum selesai, masih duduk. Ketika Ayub mau pergi mengaji, dia berpamitan kepada ibunya. Ibunya sebetulnya melarang. Ayub, Kamu mau kemana nak? Ayub mau pamit, Ibu. Ayub mau mengaji. Tapi kan Ayub masih sakit, Ayub masih panas badannya. Izin dulu ya nak. Tidak, Ibu. Ayub pernah berbuat kesalahan. Ayub tidak mau mengulangi lagi. Ayub mau belajar Al-Quran lagi. Alam kubur itu gelap, Bu. Tidak bisa diterangi oleh HP. Tapi dengan bacaan Al-Quran Ayub, Bu. Karena Ayub menangis, ibunya pun tidak tega. Akhirnya ibu mengizinkan Ayub pergi mengaji. Ternyata betul, dia bersemangat sekali belajar mengajinya. Dan ketika waktunya pulang tiba, Ayub berpamitan pada guru-gurunya. Dia pulang bersama seorang temannya. Di perjalanan ada sebuah mobil yang melaju sangat kencang sekali. Mobil itu akan menabrak temannya Ayub. Tapi Ayub dengan sigap dia menarik tubuh temannya, kemudian mendorongnya ke pinggir jalan. Alhamdulillah, karena diselamatkan oleh Ayub, temannya akhirnya selamat. Tapi sayang, Ayub sendiri yang akhirnya tertabrak oleh mobil, badannya terpental ke pinggir jalan. Kemudian orang-orang pun berdatangan. Ibunya sudah diberitahu dan ambulans sudah dihubungi untuk membawa Ayub ke rumah sakit. Ibunya menangis. Ayub bangun nak. Buka mata kamu sayang. Bukan. Ibu bilang apa? Jangan dulu mengaji hari ini. Kamu masih sakit nak.
Astagfirullahaladzim, ibu jangan berkata seperti itu. Ini semua takdir Allah, Bu. Astagfirullahaladzim, maafkan hamba ya Allah. Tapi hamba tidak tega melihat Ayub seperti ini ya Allah. Sembuhkan Ayub ya Allah. Jangan buat dia kesakitan ya Allah. Ayo, buka mata muda agar ibu tenang. Kemudian beberapa menit setelah itu Ayub pun perlahan membuka matanya. Ibu ada di sini. Iya nak, ibu ada di sini sayang. Ayub tersenyum pada ibunya. Ibu, maafkan Ayub. Ayub dulu suka nyakitin ibu. Ayub suka marah sama ibu. Ayub pernah dorong ibu. Ayub pernah nendang ibu. Itu dulu saya. Sekarang kamu anak yang baik. Ibu, Ayub gak mau masuk neraka, Bu. Tidak, kamu tidak akan masuk neraka. Sekarang kamu anak yang baik, anak yang nurut sama ibu. Ibu, Ayub mau ketemu Bapak. Iya, nanti anak ya, kalau kamu sudah dewasa, kalau kamu sudah besar, ibu akan duluan bertemu bapak. Kemudian Ayub bertemu bapak dan ibu di sana, ya. Ibu, tapi Ayub juga mau ketemu sama Rasulullah, Bu. Iya, kita akan bertemu dengan Rasulullah. Kita akan bersama dengan Rasulullah di surganya. Tenang ya Ayub, udah jangan banyak bicara. Kamu masih sakit nak, istirahat dulu. Ambulansnya segera datang ya nak ya. Ibu, peluk Ayub. Kemudian ibu pun memeluk Ayub. Dan ketika ibu sedang memeluk Ayub, terdengar suara sirine ambulan. Wah, ibu lega, ibu tenang, ibu bahagia karena Ayub akan segera dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Ayub, ambulansnya sudah datang nak. Ayo kita ke rumah sakit sayang. Ibu angkat dulu kamu ya. Tapi Ayub sudah tidak bergerak lagi. Ayub, ayo bangun ya, bangun. Ibu melihat nadinya Ayub ternyata sudah tidak ada di tangannya. Tapi ibu pun dia mengikhlaskan kepergian Ayub. Ayub tersenyum pada ibunya. Ibu, jangan menangis. Ruh Ayub yang sudah lepas dari jasadnya tersenyum pada ibunya. Ibu jangan menangis. Ibu jangan bersedih. Ayub tidak takut lagi, Bu. Ayub tidak takut lagi menghadapi malaikat munkar dan nakir. Karena Ayub sekarang sudah menjadi anak yang baik. Ayub sekarang sudah tenang, Bu. Ayub mau bertemu dengan Bapak. Ayub juga sudah tidak sabar mau berjumpa Rasulullah, Bu. Akhirnya Ayub pun pergi untuk selama-lamanya. Dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Adek, duduk yang rapi, tegak, tundukkan kepalanya. Adik-adik, dari cerita tadi kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran, termasuk pelajaran di mana hidup ini begitu singkatnya. Seperti Ayub yang masih kecil, dia sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapnya. Tapi alhamdulillah, beruntungnya Ayub di akhir hidupnya dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perbaiki hidupnya sehingga walaupun dia pernah berbuat kesalahan, walaupun dia pernah hilaf, tapi dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah karena dia sempat bertaubat. Adik-adik, sama halnya dengan kita juga manusia, kita bukan malaikat. Kita pasti pernah berbuat kesalahan, pernah malas sholat, pernah tidak baik kepada orang tua, sikap dan ucapan kita tidak baik kepada guru-guru kita.
Mungkin kita pernah melakukannya, tapi Allah itu maha penerima taubat. Bertaubatlah kita kepada Allah, meminta maaflah kita kepada kedua orang tua juga guru-guru kita. Kita perbaiki hidup ini, kita jadikan hidup ini hanya untuk mengabdi kepada Allah agar kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Kita teladani akhlak Rasulullah SAW untuk keselamatan kita hidup di dunia dan di akhirat. Jangan lupakan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Tetap berbakti kepada kedua orang tua, tetap taat dan hormat kepada guru-guru kita. Teruslah belajar agama dengan sungguh-sungguh, pelajari semua ilmu, termasuk ilmu agama. Jangan pernah kita malas belajar, dan kemudian gunakan HP dengan bijaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.